Welcome to Rumah Horor. Tragedi Ambon 1999 adalah salah satu konflik komunal terbesar di Indonesia pasca reformasi yang berlangsung di Maluku, khususnya di kota Ambon. Konflik ini melibatkan bentrokan antara kelompok masyarakat Muslim dan Kristen yang dipicu oleh ketegangan agama, sosial, dan politik. Konflik tersebut berlangsung selama lebih dari 3 tahun, dari tahun 1999 sampai 2002, dan menewaskan ribuan orang, menghancurkan infrastruktur, serta menyebabkan perpindahan massal penduduk. Tragedi Ambon tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang telah lama berlangsung, termasuk 1. Kesetaraan sosial dan ekonomi. Ketegangan antara kelompok Muslim dan Kristen di Maluku sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial, di mana kelompok Kristen sering mendapat akses lebih besar ke pendidikan dan pekerjaan di pemerintahan dibandingkan Muslim. Ketidakadilan ini menciptakan kecemburuan sosial. 2. Migrasi dan perubahan demografi. Program transmigrasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru menyebabkan migrasi besar-besaran penduduk Muslim dari daerah lain, seperti Sulawesi dan Jawa, ke Maluku. Akibatnya, terjadi perubahan komposisi demografi, yang sebelumnya mayoritas Kristen menjadi lebih seimbang antara Muslim dan Kristen, sehingga menimbulkan persaingan sosial. 3. Kondisi politik pasca reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, muncul ketegangan politik di berbagai daerah, termasuk Maluku. Euforia reformasi memberi ruang bagi kelompok-kelompok lokal untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Namun tanpa pengawasan yang memadai, ini sering berubah menjadi konflik. 4. Stereotip dan polarisasi agama. Meskipun Muslim dan Kristen telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun, ada stereotip negatif di antara kedua kelompok. Hal ini diperburuk oleh meningkatnya politik identitas yang berbasis agama pasca reformasi. 1. Pemicu awal Januari 1999. Konflik mulai pada 19 Januari 1999, ketika terjadi perkelahian kecil antara seorang sopir angkot Muslim dengan seorang pemuda Kristen di kota Ambon. Pertikaian ini berkembang menjadi bentrokan massal yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Dalam hitungan hari, kekerasan menyebar ke seluruh wilayah Ambon dan Maluku. 2. Peningkatan konflik. Serangan terhadap tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja memperburuk situasi. Kelompok-kelompok bersenjata terbentuk di kedua sisi, termasuk milisi lokal dan pendatang. Banyak warga biasa yang dipaksa memilih pihak berdasarkan agama mereka, sehingga memperparah polarisasi. 3. Campur tangan eksternal konflik ini diperumit oleh masuknya kelompok bersenjata dari luar Maluku, seperti Laskar Jihad yang mendukung kelompok Muslim. Laskar Jihad, yang didukung oleh jaringan Islam radikal, membawa persenjataan dan ideologi yang semakin memperkeruh konflik. Di sisi lain, muncul kelompok lokal Kristen bersenjata yang mencoba melindungi komunitas mereka. 4. Kondisi kemiskinan dan pengungsian. Ribuan rumah dan bangunan dihancurkan. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, dan sekitar 500.000 orang terpaksa mengungsi, baik ke tempat yang lebih aman di dalam Maluku maupun ke daerah lain di Indonesia. Pengungsi sering ditempatkan di kamp-kamp darurat tanpa fasilitas memadai yang memperburuk penderitaan mereka. 5. Intervensi pemerintah. Pemerintah pusat pada awalnya lambat merespons karena masih disibukkan dengan transisi pasca reformasi. Namun, setelah kekerasan berlanjut, pemerintah mengirim pasukan militer dan polisi untuk meredam konflik. Sayangnya, kehadiran aparat keamanan sering dianggap memihak salah satu kelompok, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. 1. Korban jiwa. Konflik ini menewaskan lebih dari 5.000 orang.
Banyak korban adalah warga sipil yang tewas akibat pembantaian massal, pembakaran rumah, dan serangan terhadap kamp-kamp pengungsi. 2. Kerugian ekonomi. Kota Ambon dan wilayah sekitarnya mengalami kerugian besar. Infrastruktur seperti rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas publik hancur. Aktivitas ekonomi terhenti, terutama sektor perdagangan dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku. 3. Trauma sosial. Konflik ini meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Maluku. Kepercayaan antara kelompok Muslim dan Kristen hancur, dan banyak warga yang hidup dalam ketakutan dan kebencian terhadap kelompok lain. Trauma ini berdampak pada hubungan sosial selama bertahun-tahun setelah konflik berakhir. 4. Segregasi komunal. Setelah konflik, banyak wilayah di Ambon menjadi segregasi berdasarkan agama, di mana Muslim dan Kristen tinggal di daerah yang terpisah. Kondisi ini memperkuat polarisasi dan memperlambat proses rekonsiliasi. Penyelesaian konflik. Pemerintah dan tokoh masyarakat akhirnya menyadari pentingnya rekonsiliasi untuk menghentikan konflik. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi 1. Deklarasi Malino II, 2002. Pada Februari 2002, pemerintah mengadakan pertemuan antara perwakilan Muslim dan Kristen di Malino, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan kekerasan, membangun kepercayaan antara kedua kelompok, dan memulihkan stabilitas di Maluku. 2. Peran tokoh agama dan adat. Pemimpin agama dari kedua pihak memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian. Mereka mengadakan dialog lintas agama dan menyebarkan pesan toleransi kepada komunitas masing-masing. 3. Pembangunan dan pemulihan pemerintah dan organisasi internasional membantu membangun kembali infrastruktur yang hancur dan memberikan bantuan kepada pengungsi. Namun pemulihan ekonomi dan sosial memakan waktu yang sangat lama. 1. Pentingnya toleransi agama. Tragedi Ambon menunjukkan betapa pentingnya menjaga toleransi dan harmoni antarumat beragama di Indonesia. Polarisasi agama yang dibiarkan tanpa penanganan dapat menjadi bom waktu bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia. 2. Peran pemerintah dalam konflik. Pemerintah harus bertindak cepat dan netral dalam merespons konflik untuk mencegah eskalasi. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani konflik di awal menjadi salah satu penyebab meluasnya tragedi ini. 3. Membangun dialog dan rekonsiliasi. Dialog antara kelompok yang bertikai sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan. Rekonsiliasi harus melibatkan semua pihak, termasuk pemimpin agama, adat, dan masyarakat akar rumput. Tragedi Ambon 1999 adalah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang mengingatkan kita akan bahaya konflik berbasis agama. Meski perdamaian telah tercapai, dampak sosial dan psikologis dari tragedi ini masih dirasakan hingga kini. Penting bagi Indonesia untuk terus mempromosikan toleransi, keadilan sosial, dan penyelesaian konflik secara damai, agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.